Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Kitab ini sudah dicetak 2 kali di tahun ini, dikarang oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dari Banten. Kiai Haji Utsman ini ya ulama yang produktif, ulama muda produktif, dan banyak karangannya, baik itu masalah tajwid, ya usul, qawaid fiqhiyah, qaidah fiqhiyah, dan beberapa kitab yang lain seperti juga fikih juga gitu. Dan ini ada salah satu karangan beliau, teman-teman. Nama kitabnya adalah Al-Bayanu Adz-Dzahabi fima yata'allaqu bi dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pandangan saya, sekilas saya perhatikan, kitab ini adalah kitab yang penyajiannya itu mudah untuk dipahami oleh orang-orang awam seperti saya. Karena uslub penulisannya itu mudah dengan cara atau uslub penulisan tanya jawab. Jadi ada soal, ada jawaban begitu, sehingga memang ini sasarannya adalah orang awam seperti saya. Ini kan orang awam, jadi sangat mudah memahami. Nah, dalam kitab ini beliau tuh membahas ada beberapa pasal yang beliau bahas berkaitan dengan zuriyah Nabi. Yang pertama beliau bahas itu adalah tentang Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu pertama kali yang dibahas. Setelah saya perhatikan ya, Ahlul Bait ini bahasan beliau itu yang memang mengarah kepada ahlul kisah gitu. Dan juga istri-istri Nabi, dan juga Bani Hashim dan Bani Muttalib, yang beliau garis bawahi al-maujuduna fi zamanihi. Jadi beliau garis bawahi bahwasanya Ahlul Bait ini adalah orang-orang yang disebut Nabi saat itu, ahlu kisah, dan Bani Hashim, Bani Muttalib yang ada pada zaman itu. Teman-teman ya, jadi dalam kitab ini yang dibahas satu masalah Ahlul Bait, siapa itu Ahlul Bait, terus istri-istri Nabi apakah juga termasuk Ahlul Bait, juga Bani Hashim, Bani Muttalib, terus ada makna tathhir itu dibahas, makna ayat tathhir dibahas, yakni ayat innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa al baiti wa yutahhirakum tathhira itu dibahas dalam kitab ini. Lalu beliau juga membahas tentang masalah keutamaan Ahlul Bait. Jadi karena memang Ahlul Bait itu punya keutamaannya apa beliau bahas dalam kitab ini. Di samping itu, selain beliau itu membahas itu siapa Ahlul Bait, beliau juga membahas siapa itu zuriyah Rasul. Nah, jadi memang dalam kitab ini itu membedakan. Kitab ini beliau bedakan Ahlul Bait dengan zuriyat Rasul. Nanti insyaallah kita akan bahas satu bab, teman-teman ya, dari kitab ini. Lalu beliau juga membahas tentang orang yang tidak suka kepada zuriyah Rasul yang ada di zaman sekarang ini, apakah itu menyebabkan masuk neraka gitu. Menarik ini. Juga dibahas tentang wajibnya cinta kepada zuriyah Rasul yang ada zaman sekarang ini. Hadis Ittro, hadis Safina, hadis Ahli Baiti kan Nujum, itu beliau bahas. Termasuk juga hadis Arba'atun ana lahum syafi'un yaumil qiyamah, itu juga dibahas. Hadis ini sempat dibahas oleh salah satu YouTuber, yaitu Kak Zaini Karim, dalam channelnya itu dibahas juga ini. Tapi saya juga membahas juga hadis ini dalam channel saya sebelumnya mengenai tentang hadis-hadis palsu. Karena ini jelas Arba'atun ana lahum syafi'un yaumil qiyamah ini hadis palsu, teman-teman. Jadi dalam kitab Tartibul Maudu'at itu jelas ini hadis palsu, tidak ada dasarnya. Dan memang ya ada beberapa hadis yang memang tujuannya adalah untuk memuliakan keturunan Nabi, dan barang siapa yang membenci Nabi itu masuk neraka. Itu rata-rata memang hadisnya palsu. Ya mungkin ini juga saya pahami
sekilas ya pasti mungkin membahas tentang riwayat tentang kepalsuan hadis ini. Lalu beliau Kiai Imad itu juga membahas tentang hukum pernikahan seorang syarifah dengan ghairu syarif. Jadi seorang putri syarifah yaitu seorang syarifah dengan menikah yang bukan syarif itu apakah boleh atau tidak, mungkin dibahas di sini juga. Juga dibahas tentang akhlak-akhlaknya keturunan Nabi, hukum menggunakan lakop sayyid atau syarif atau habib. Juga dibahas tentang juga dibahas tentang orang bodoh dari keturunan Nabi itu lebih mulia dari orang alim yang bukan keturunan Nabi, itu juga dibahas ya. Kalau masalah ini sudah pernah saya bahas di konten saya mengenai bahwasanya betulkah keturunan Nabi yang tidak alim itu lebih unggul 70 banding orang biasa, orang alim tapi orang biasa bukan keturunan Nabi. Saya ngambil dari kitab Marokil Ubudiyah bahwasanya kalau orang bernasab kepada Rasulullah dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain dan dia tidak alim itu hanya itu 60 derajat lebih tinggi daripada orang-orang bodoh yang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau ada orang bukan keturunan Nabi tapi dia orangnya alim, maka itu 60 derajat lebih tinggi daripada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi dia tidak alim. Itu dalam video yang sempat saya buat di beberapa konten sebelumnya. Misalnya teman-teman dicek ya. Lalu terakhir dari kitab ini teman-teman, beliau membahas tentang subutu nasabi asyrafi Ba'alawi di Indonesia, tentang subutnya nasab Ba'alawi di Indonesia. Nah, coba kita cek satu bab di kitab ini mengenai siapa itu Ahlul Bait. Maka jawabannya adalah ahlu kisah ini. Soal man hum ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, soal siapakah mereka ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah mereka adalah ahlu kisah Fatimah. Siapa ahlu kisah itu? Sayyidatina Fatimah wa Sayyidina Ali, Hasan dan Sayyidina Husain. Juga termasuk ahlul bait adalah zaujatun Nabi, istri-istri Nabi. Juga Banu Hashim dan Banul Muttalib. Beliau garis bawahi yang ada pada zaman itu, artinya yang sehidup semasa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini menarik teman-teman ya. Dan setelah saya perhatikan, memang pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Kiai Imad yang ada dalam kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah, di mana dalam kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah itu justru Kiai Imad memasukkan zuriyat Nabi sebagai ahlul bait gitu. Tapi di kitab ini dibedakan. Jadi di kitab ini dibedakan ahlul bait itu ya hanya Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain ya. Dan istri-istri Nabi juga Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib yang ada di zaman itu. Tetapi dalam kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah justru Kiai Imad memasukkan wa dzurriyyatuhum. Dzurriyyah daripada ahlul bait itu juga termasuk ahlul bait. Ya, nanti teman-teman yang pengen mendalami silakan nanti download langsung ke websitenya, langsung websitenya Kiai Imad ada di situ, tinggal download aja. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.